Terima kasih. Insyaallah beliau menanyakan tentang jika ada seorang wanita yang punya suami, kemudian naudzubillah, semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Suaminya bekerja di tempat yang jauh, lalu wanita tersebut melakukan kehinaan dengan laki-laki lain. Astagfirullah. Inilah pertanyaan-pertanyaan begini sering terjadi. Sedih masalah perzinahan begitu mudahnya. Kemudian sampai hamil, bagaimana? Ini pertanyaannya satu tapi jawabannya banyak. Mohon sabar ini. Yang pertama adalah himbauan kami adalah agar selalu waspada tentang jarak. Jauhnya suami istri di hari ini mengkhawatirkan. Karena apa? Bangkitnya syahwat begitu mudahnya dengan televisi, video, internet dan sebagainya. Maka para istri yang ditinggal oleh suami semakin tingkatkan ketakwaanmu kepada Allah. Jangan sedikit pun mendengar bisikan syaitan. Apalagi suaminya lagi bekerja di tempat yang jauh. Di rumah godaan banyak, naudzubillah, HP selalu kebuka. Hati-hati, takut kepada Allah, kehinaan. Wanita yang melakukan zina sementara sudah punya suami, khianat, hina. Akan tapi semua yang pernah kepeleset dalam zina semacam ini, semoga Allah berikan kesadaran. Kami tidak rela jika ada wanita semacam itu. Tidak rela dengan ada wanita semacam itu. Dihinakan dia. Sudah punya suami yang halal. Ini nasihat buat istri yang jauh daripada suami, hati-hati. Dan juga suami yang jauh dari istri, hati-hati. Kadang begitu mudahnya, karena di sana mungkin juga ada wanita yang senang melakukan keharaman juga. Akhirnya naudzubillah melakukan zina. Jarang ketemu istri tapi melakukan zina. Naudzubillah, lebih baik bekerja di rumah, di kampung, ketemu istri setiap saat tanpa ada zina. Biarpun gaji mungkin sangat jauh, hati-hati. Urusan perzinaan ini yang pertama. Takutlah kepada Allah. Dan siapapun dari hamba-hamba yang mendengar suara ini, menyaksikan acara ini, yang pernah kepeleset dalam hina dan busuknya zina, apalagi yang sudah punya pasangan, zinanya zina berat. Biarpun belum punya pasangan, zina ini dosanya gede. Cuman kalau sudah punya pasangan namanya muhsan, rendah dia, darahnya sudah perlu, dia sampai hukumannya dirajam. Dosanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau sudah kami sampaikan bahwasanya begitu mudahnya hari ini perzinaan. Makanya kami kenapa tegas menyampaikan masalah ini, kenapa? Kalau ada 10 pertanyaan itu 3 atau 4 itu urusan perzinaan. Kalau ada di media sosial yang masuk pertanyaan 10, kadang-kadang perzinaan tidak pernah tertinggal. Begitu mudahnya orang melakukan perzinaan. Takutlah kepada Allah semuanya. Cari pintu halal, jangan dengan pintu yang haram. Takutlah kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah masalah pernikahan seorang seperti itu masih sah karena belum terjadi perceraian dari sang suami. Wanita tersebut masih istri daripada sang suami. Kemudian masalah anaknya, anak itu tidak akan ada hubungannya dengan laki-laki yang menzinai. Awas, hati-hati, jangan dihubung-hubungkan dengan laki-laki yang menzinai. Karena perzinaan tidak menyambungkan nasab. Perzinaan tidak menyambungkan nasab. Kemudian bagaimana nasab anaknya ini? Nasab anaknya ini adalah jika sang suami tidak meli'an, menolak, menafikan sang anak, maka nasabnya nyambung kepada sang suami. Biarpun sang istri mengaku bahasanya aku telah berzina, naudzubillah, maka sang suami, maka ada di dalam Al-Quran dan juga dalam fikih kita, Al-Quran disebut masalah li'an. Li'an itu bersumpah, seorang suami bersumpah 4 kali, yang terakhir adalah aku terkutuk kalau aku berdusta dengan apa yang aku katakan. Mengatakan di depan hakim atau diwakili oleh qadhi bahwasanya yang ada di perut istriku atau kalau sudah lahir, bahwasanya anak ini adalah bukan dari air maniku. Demi Allah aku bersaksi bahwasanya ini bukan dari anakku, sampai 4 kali. Yang terakhir, dan aku terkutuk kalau memang aku berdusta dalam hal ini. Kalau ada penegakan hukum Islam, jika istri tidak membantah, maka istri akan dirajam. Kalau istri membantah li'an ini, bersumpah juga bahwasanya apa yang dikatakan seorang laki-laki ini adalah tidak benar. Kalau dia benar, murka Allah. Kalau tapi laknat. Kalau ghadabullah alayya in kuntu minal kadhibin.
In kana minas shadiqin, aku akan dapatkan kutukan dari Allah, apa dia akan murka Allah kalau dia adalah termasuk orang yang benar. Jadi ini li'an ini untuk menafikan nasab. Jadi seorang suami yang punya istri yang sudah digauli kok tiba-tiba hamil, maka selagi istri suami ini pernah menggaulinya, kemudian dia menduga bahwasanya ini adalah air mani dari orang lain, maka kalau tidak meli'an maka nasabnya tetap sambung. Nasabnya tetap sambung kepada sang suami. Karena mungkin sekali itu adalah air mani dari dia kok. Kemudian dia berkata, yakin aku tidak pernah menggaulinya. Ya harus dili'an, tinggal li'an saja. Datang ke qadhi, ke mahkamah, ke hakim, bahwasanya li'an, bersumpah di depannya. Memang disunahkan untuk membaca, bukan disunah, maksudnya disunahkan, dianjurkan di depan masjid, di depan keramaian, biar orang takut, biar orang ngeri tentang perzinahan. Jadi li'an itu disyariatkannya, dianjurkan untuk diucapkan di masjid. Seorang imam membimbing orang untuk mengutuk kutuk-kutukan ini di depan masjid, biar orang pada tahu kalau zina ini adalah mengerikan. Ini kemudian selagi sang suami tidak meli'an tadi, kalau suaminya tidak meli'an, mengutuk, maka anak itu akan sambung nasab kepada sang suami. Tinggal sang suami itu mau enggak dengan istrinya. Kalau mau, subhanallah ya, kalau masih ada suami mau semacam itu, ya mungkin dia adalah melihat banyak-banyak pertimbangan dan sebagainya. Atau ada dua kemungkinan, laki-laki yang masih menerima istri semacam itu, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah dia laki-laki yang sangat baik dan ingin menutup aibnya dia, jangan sampai dia ini kemudian sudah terbaca di hati, di wajah sang istri ada tobat. Kemudian setelah itu akan dirawat wanita tersebut, mungkin itu wanita laki-laki baik. Yang kedua adalah laki-laki dungu mungkin. Ada dua kemungkinan, antara dia baik atau dungu, nggak punya cemburu dan sebagainya. Wallah alam bisawab. Akan tapi yang jelas yang ditanyakan tentang nasab, selagi sang suami tidak menafikan nasabnya dengan li'an tadi, maka anak tersebut nasabnya tetap sambung kepada ayahnya. Ya, seperti itu. Ini hal-hal ini mungkin saja terjadi, naudzubillah. Mungkin saja terjadi. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Hari ini hari mengerikan. Sudah punya halal akan tapi masih melakukan yang haram. Bahkan kadang yang haram yang diambil itu haram yang jauh nilainya dibanding yang halal. Kita menemukan seorang suami yang punya istri yang sudah halal bersih, secara fisik juga sangat masuk, tapi dia melakukan kehinaan dengan seorang perempuan yang keluar masuk rumahnya hanya sebagai seorang pegawai apa dengan dia. Yang bahkan secara fisik, bahkan seorang wanita punya suami yang masya Allah, Allah beri suami yang dengan fisik yang cukup, bahkan mungkin secara pribadi hubungan suami istri yang cukup, akan tapi ternyata wanita ini direndahkan oleh setan, melakukan kehinaan dengan orang lain, naudzubillah. Maka di saat bicara tentang perzinahan, kami selalu angkat suara kami itu karena kami rindu jangan sampai itu terjadi di rumah kita, jangan sampai itu terjadi di keluarga kita, jangan sampai terjadi di anak-anak kita. Maka berjanjilah untuk bisa menutup aibnya orang, agar Allah menutup aib. Allah menjauhkan kita dari segala kehinaan ini. Jangan berani-berani mengungkar aibnya orang. Kalau Anda pernah melihat perzinahan seseorang atau dengar berita perzinahan seseorang, jangan Anda sebarkan, ajari dia untuk menutup aibnya. Maka yang suka menyebar-nyebar aibnya orang melakukan kehinaan, hati-hati, akan diuji oleh Allah dengan kehinaan yang serupa, naudzubillah, hati-hati. Maka ayo kita semuanya, program besar kita adalah menghentikan kehinaan zina. Jika ternyata sudah ada yang terjadi, maka program kita adalah menutup aib tersebut. Tadi ada beberapa poin yang kami tidak bisa menangkap semuanya, akan tapi gambarnya semacam itu. Suaminya adalah masih suaminya, kemudian anaknya nyambung kepada sang suami selagi tidak ada dilian. Kemudian sama, kalau memang semuanya sama-sama baik seperti yang kami sebutkan, ayo bertobat. Tidak usah pergi lagi ke luar negeri, rawat itu istri yang sudah punya pengalaman. Dan mungkin kemungkinan kepleset, suami istri kepleset, mungkin itu semuanya. Akan tapi kalau tobat yang serius, takutlah kepada Allah. Siapapun dari kita takut kepada Allah, jauhi zina dan muqaddimah zina. Kalau di HP kita sudah ada komunikasi dengan lawan jenis yang sudah ada rasa-rasa yang beda, tutup itu, blok dan hentikan. Kalau tidak, setan akan terus bisikkan. Dan sehingga di luar sana terasa lebih indah, padahal belum tentu. Setelah itu akibatnya kehinaan semacam ini. Alhamdulillah, wallahu a'lam. Innalillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Inilah banyak, hampir setiap minggu ada pertanyaan masalah. Setiap innalillah, banyak zina. Ini semua karena pergaulan. Apalagi zaman sekarang ini, pembangkit-pembangkit syahwat, internet dan sebagainya. Maka kami himbau kepada semuanya, khususnya kaum wanita, waspada dan waspada. Pintu halal, makanya kami juga menyeru permudah urusan pintu halal.
Kalau pintu halal tidak dibuka, masuk pintu haram, kehinaan. Akhirnya kejadiannya semacam itu, tiba-tiba hamil luar nikah. Kalau hamil di luar nikah, pertama adalah tidak serta-merta wanita itu harus dinikahkan dengan laki-laki yang menzinainya. Ingat. Ada sebagian orang tua yang gila. Anaknya dihamili oleh orang nggak benar, malah dikejar laki-laki nggak benar suruh nikahi. Ini kan bodoh banget. Anak sudah diinjak-injak begitu, dinodai, malah akan disetorkan. Alasannya adalah demi kebaikan. Malah tidak baik nanti. Wong dia juga akan cerita kok kalau sudah zina. Dia orang nggak benar. Maka wanita yang sudah dinodai jangan dinikahkan dengan laki-laki yang menodainya. Semoga Allah menjauhkan kita, anak kita dari zina semuanya. Lalu bagaimana? Ya sudah, pokoknya jangan dinikahkan dengan laki-laki tidak baik itu. Kasihan dong, jangan kita cerumuskan. Jangan sampai sudah jatuh di timpa tangga. Dia sudah jatuh di zina itu. Setelah itu akan kita berikan kepada laki-laki yang jahat. Ya benar misalnya. Ini orang tua kadang-kadang begitu. Ini karena latah di kampung. Kau yang berbuat, kau yang bertanggung jawab. Ini kan menyesatkan, menjerumuskan anak. Lalu bagaimana? Urus sampai lahir. Adapun bagaimana? Nah ini. Yang kedua adalah menjaga aib. Bagaimana agar anak, kalau perlu masyarakat tidak tahu kalau anaknya itu adalah pernah zina. Atau bayi yang lahir dari zina. Bagaimana caranya? Ini adalah tugas semuanya. Binnya tidak harus bin bapaknya, bin nenek kakeknya. Berarti kan kakek ini. Nggak harus seperti itu. Karena itu harus dirubah nanti. Karena dia adalah bukan anak Anda. Anda yang bertanya, Anda yang bertanya, itu bukan anak Anda. Itu anak putri Anda. Maka bagaimana untuk mengamuflase nutupnya? Bikin saja binnya yang lainnya, orangnya tidak ada. Jangan sampai dengan Anda. Karena itu nanti secara nasab seolah-olah sambung kepada Anda. Padahal bukan anak Anda. Cuman kapan waktunya untuk diberitahu? Mungkin nanti sudah gede, dikasih tahu, nak, kalau ayahmu ada di sini, ayahmu meninggal dan sebagainya. Jangan sampai tahu kalau ibunya pernah berzina. Khawatir kalau dia tahu ibunya pernah berzina, dia menjadi anak yang rusak. Kenapa? Tahu ibunya pernah berzina, dia pun tidak pernah menjaga tentang kehormatannya. Naudzubillah ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua. Kemudian setelah itu, setelah menutup aibnya, anaknya binnya bukan kepada Anda. Cuman jangan dikasih tahu saat ini, nanti disetting dengan cara yang cantik dan manis. Kemudian meninggal semuanya, Masya Allah. Kami tidak tahu yang maksud tadi, Anda waris itu bagi Anda. Kalau Anda membagi kepada anak bukan mewariskan. Anda masih hidup kok mewariskan. Ya menghadiahkan saja. Ini adalah kalimat yang salah. Harta saya sudah saya wariskan ke anak-anak, bukan menghadiahkan. Waris itu kalau Anda sudah mati. Maka termasuk anak kurang ajar juga yang tiba-tiba bapaknya masih hidup berkata, Abah, jatah waris saya mana? Ini anak kurang ajar, akan mati duluan bisa-bisa ini. Saya paling sedih kalau ada orang anak, bapaknya masih hidup mengatakan, Bah, saya minta bagian waris saya. Anak, belum tentu yang mati duluan bapakmu, kau bisa mati duluan kok. Ini kadang anak usul adab kurang ajar kepada bapak ibunya, minta warisan. Bapaknya masih hidup. Dan ini ada kebiasaan di kampung, di masyarakat kan ada. Waris saya, waris saya. Bapakmu masih hidup kok bilang waris, waris. Waris itu kalau sudah meninggal, naudzubillah. Berarti kau mendoakan bapakmu lebih mati duluan. Kau mati duluan nanti. Makanya saya yang paling sedih kalau ada anak durhaka. Bapaknya masih hidup minta waris. Nah, mungkin bahasa bapak ini menghibahkan barangkali. Saya pernah menghibahkan kepada anak saya dengan lesan saya. Biarpun dengan lesan sah. Kemudian anak perempuan yang meninggal dunia. Punya anak dua. Pertama dari laki-laki yang pertama, yang kedua adalah dengan suami yang baik tadi. Berarti punya anak dua ya. Lalu warisannya bagaimana? Warisannya jelas. Dua anak itu adalah anak putri Anda. Berarti cucu Anda. Maka dibagi waris. Anak laki tadi ada lakinya kalau tidak salah ya, anak laki-laki. Maka cara bagi warisnya begini Pak. Harta putri Anda itu dibagi. Karena Anda masih hidup, Anda sebagai bapak, suaminya juga sudah ada. Berarti antara bapak dengan anak. Antara bapak dengan anak perempuan. Anak laki-laki ya? Anak laki-laki ya? Laki-laki, Bu. Jadi gini, saya tidak tahu. Kalau seandainya anaknya putri Anda laki-laki, cukup begini. Anda mengambil 1/6 karena anak Anda punya anak. Jadi kalau orang meninggal dia punya anak, maka bapaknya yaitu Anda hanya dapat 1/6. Anda mendapatkan 1/6 dari harta anak Anda. Selebihnya asobah dikasihkan kepada anaknya laki-laki. Seperti itu. Jadi ada anak laki-laki. Kalau anaknya laki perempuan, jadi begini, 1/6 untuk Anda, anggap saja hartanya ditulis 6. Asal maksudnya jadi 6. Kemudian Anda mengambil 1 bagian, 5 bagiannya dibagi untuk anak. Kalau anaknya laki dengan perempuan, maka 1/2. Seperti itu.
Tapi kalau anak laki jelas ya tadi. Makanya kalau waris itu nanti ditulis nanti kirim. Nanti kalau pengen jelasnya kita kirim lagi. Kalau anaknya perempuan semuanya, dua-duanya 2/3. Ayahnya 1/6, kemudian 2/3 untuk anak perempuan, selebihnya dikembalikan ke ayah lagi. Ini adalah masalah waris. Intinya Pak, yang berhak menerima waris daripada perputri Anda adalah kedua anaknya dan Anda. Kalau Anda punya istri, ibunya masih ada, berarti 1/6, 1/6. Anda 1/6, istri Anda 1/6, kemudian selebihnya adalah untuk anak laki-laki dan perempuannya. Kalau kita seperti itu, insya Allah gambarnya seperti itu. Dan dibagi semestinya. Jadi jangan dibedakan, biarpun yang pertama dari anak zina bukan berarti tidak mendapatkan waris, biarpun itu adalah anak zina, tidak usah disebut ya masalah anak zina. Ini dalam bahasa ini pembagian waris. Biarpun itu adalah dari bapak yang nggak jelas, tapi hukumnya statusnya sama dengan adiknya, dengan ibunya, sama itu anak ibunya mendapatkan waris yang sama. Jika sama laki-laki. Baik, ini saja. Semoga Allah menjauhkan dari perzinahan dan menjauhkan kita dari percekcokan dalam urusan waris. Wallahu a'lam bishawab. Kita jawabannya Bu ya. Baik, buatkan akte, akan tapi binnya jangan kepada orang yang ada. Nisbatkan pada nama laki-laki yang tidak ada. Karena kalau tidak ada kan bisa saja meninggal dunia dan yang lainnya. Tapi karena kalau biasa pembuatan akte itu harus ada surat nikah Bu ya. Tapi kalau jadi dari surat nikah itu, kalau memang itu sebetulnya malah tetap karena apa? Apapun bentuknya itu bukan ayahnya. Nanti bisa dijelaskan pada suatu ketika nanti, malah lebih repot menjelaskannya. Artinya selagi itu bukan ayahnya harus dijelaskan. Cuman di saat menjelaskan jangan membongkar aib. Maka menutup aib itu justru dari dini. Masalah bin, ya kan? Bisa saja nanti. Makanya dari pihak pembuat akte ini boleh membuat akte binnya adalah dengan ibunya sendiri. Jadi tanpa bapak itu ada. Ini kan membongkar aib bagaimana anak tanpa ayah. Akan tapi bisa saja nanti diberi nama laki-laki demi kebaikan anak tersebut. Yang namanya laki-laki banyak. Yang nggak boleh justru malah menisbatkan nasab kepada seseorang yang ada. Itu yang tidak berkenankan. Kenapa? Ini ada akan hubungannya dengan hak waris, mahram, dan seterusnya. Ini bahaya sekali dalam yang demikian itu. Kalau sudah terlanjur, ya mungkin sekarang Anda harus mempersiapkan suatu ketika nanti Anda menceritakan yang sesungguhnya, tapi bukan sesungguhnya tentang perzinahan. Diceritakan bahasanya mungkin ayahmu bukan dia, ayahmu ada di mana. Untuk hal yang semacam ini, kami berharap orang-orang yang bersangkutan itu diskusi langsung dengan Buya, karena ada hal-hal pesan-pesan yang tidak boleh disampaikan di media besar umum semacam ini. Karena ya ada pesan-pesan khusus untuk menyelesaikan masalah-masalah semacam itu. Kan kita harus tahu artinya seberapa banyak orang yang mengetahui tentang permasalahan ini, ya kan? Kalau memang sudah tersebar semuanya lain cerita, nanti beda cara menyelesaikan masalah. Kita harus tahu, bertanya pada perempuan itu, siapa yang tahu kalau ini adalah bukan anaknya? Siapa yang tahu ini hasil zina? Siapa? Ini kan harus diketahui semuanya. Baru nanti ada caranya bagaimana untuk menutup aib tersebut. Intinya pertama, aib harus disebut. Tidak boleh mengungkap perzinaan masa lalunya. Kemudian setelah itu, nasab tidak boleh dinisbatkan kepada orang lain. Kalau sudah terlanjur, dipersiapkan nanti pada waktunya untuk diberitahu. Itu harus di saat dewasa, di saat mentalnya sudah kuat. Lalu ayahku di mana? Katakan, ayahmu sudah tidak ada. Lah kok nasab saya kepada ini? Kenapa? Bagaimana ceritanya ini? Karena satu hal, ya, atau ibu sudah menikah lagi dengan ini, kemudian alhamdulillah dia bisa ini. Ayahmu di mana? Ayahku sesungguhnya sudah nggak ada. Selesaikan itu. Jadi memang harus ada upaya. Dan ingat, siapapun dari kita jangan membongkar aibnya orang. Ini peringatan. Kalau orang membongkar aibnya orang, maka Allah akan hinakan dia sendiri. Atau prasangka buruk. Prasangka buruk, bapaknya meninggal dunia, kita prasangka dari hasil zina. Na'udzubillah, menduga berzina adalah dosa besar. Hati-hati. Baik, ini saja. Jadi tadi sudah terlanjur membuat KTP, tidak perlu mengganti Bu ya. Biarkan saja, nanti diberitahu pada waktunya nanti. Iya, ya. Dengan cara. Baik, innalillah. Hampir informasi dari anak-anak yang melihat di media sosial, subhanallah, alangkah banyaknya. Hampir mungkin 5 kali pertanyaan langsung ada pertanyaan masalah zina, 4 pertanyaan langsung ada masalah zina.
Begitu banyaknya kejadian perzinaan. Hamil di luar nikah, berzinaan dan sebagainya. Subhanallah. Semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Maka kami himbau, kami sampaikan kepada semuanya waspada urusan perzinaan. Zina itu hina di hadapan Allah. Hina di hadapan manusia. Pintu halal mudah. Maka kami himbau kepada siapapun agar membuka pintu halal, jangan mempersulit pintu halal. Hei para orang tua, jangan persulit pintu halal. Buka pintu halal. Zaman ini zaman mengerikan, zina, 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 zina. Pertanyaan-pertanyaan hampir sedikit-dikit zina, dikit-dikit zina, dikit-dikit zina, Masya Allah. Kemudian zina ditutup sebisa mungkin, ditutup dan ditutup. Yang punya permasalahan untuk bisa menutup, komunikasi dengan ustaz-ustaz yang bijak di kampungnya untuk bisa menyelesaikan. Tapi jangan diobral, na'udzubillah. Ditutup perzinaan, bahkan termasuk anak seperti yang diceritakan, seharusnya anak itu tidak perlu tahu siapa yang menzinai ibundanya. Cuman permasalahan dia sudah terlanjur tahu. Nah, sekarang pembahasan warisnya. Anak zina tidak sambung dengan laki-laki yang menzinai ibunya. Karena nasabnya tidak sambung, maka warisnya pun tidak dapat. Warisnya pun tidak dapat. Jadi seorang anak perempuan tidak mendapatkan waris dari laki-laki yang menzinai ibunya. Tidak saling mewarisi karena orang lain nggak ada hubungan. Jadi tidak. Jadi nggak perlu menuntut waris dan sebagainya karena memang tidak berhak. Rizki dari Allah. Adapun mungkin seorang laki-laki yang mungkin pernah menzinai seorang perempuan lalu melahirkan seorang anak. Kemudian itu masa lalu yang kelam, kemudian sekarang menjadi tobat, baik dan sebagainya. Kemudian dia merasa menyesal, kemudian itu lahir dari sebabnya dia, dari air maninya, kemudian tapi nasab gak sambung, maka sebagai seorang laki-laki yang bertobat, jangan berurusan dengan ibunya. Dan jangan berurusan dengan anak terang-terangan, nanti akan terungkap itu aib, akan tapi Anda bisa mewakilkan pada seseorang, atau langsung saja membuatkan rekening buat anak tersebut dengan sembunyi, langsung diisikan penuh di rekening tersebut untuk biaya sekolahnya. Atau ibunya tanpa pengetahuan, tanpa Anda harus menyampaikan. Tanpa Anda sebagai seorang laki-laki menzinai, tanpa mengatakan ini dariku, tidak. Karena itu menyambung nanti, na'udzubillah. Takut nanti malah membongkar aib tersebut. Dan anak tersebut tidak mendapatkan waris dari seorang laki-laki yang menzinai ibunya. Tapi seorang laki-laki yang telah tobat, mengakui kesalahannya, bisa saja nanti memberikan hadiah dan sebagainya tanpa sepengetahuan. Tapi ingat, tanpa sepengetahuan. Jangan sampai dengan itu semua malah terungkap bahwasanya ini adalah anak zina. Seperti itu. Baik. Masya Allah, Allah Maha Kasih, Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa seorang hamba, asalkan ada penyesalan dan ada menyesal, Anda menyesal, insya Allah Allah ampuni. Amin. Dan harus diyakini bahasanya perzinaan adalah kehinaan yang luar biasa. Mungkin itu awal-awal pernikahan adalah awal perjuangan Anda untuk hijrah, sehingga Anda biarpun punya suami, akan tapi masih ada sisa-sisa kekotoran, Anda melakukan kehinaan. Pun setelah itu Anda juga tidak melakukan, insya Allah Allah Maha Ampun. Dan takutlah kepada Allah, dan jangan berangan-angan, jangan terlintas untuk melakukan zina lagi. Naudzubillah, tanda tobat yang sesungguhnya itu. Allah Maha Pengampun. Nah, adapun anak Anda, saya baca dari bawah, adapun anak Anda adalah anak suami Anda tidak usah berpikir ke sana. Nggak usah berpikir ke sana. Sudah, nggak usah berpikir ke sana, adalah anak Anda, anak suami Anda. Karena adalah suami Anda juga menggauli Anda. Karena tidak pasti kalau itu anak orang lain. Mungkin dari suami Anda, kemudian itu ditutup semuanya. Tidak boleh bercerita kepada apapun. Baik-baik ngeri juga, takut juga dengan pertanyaan semacam ini, jangan-jangan tertangkap dengan pertanyaan Anda dan sebagainya. Kami berharap kepada siapapun kalau bertanya, tolong betul-betul kalau urusan pribadi betul-betul disamarkan, ditutup. Anda bisa bertanya, Anda orangnya ada di, Anda usah disebutkan kotanya, usah ini sebut saja. Anda bisa saya itu di hutan belantara, nggak ada masalah. Nah, ya, supaya aman ini. Seperti itu. Jadi apa tadi masalah yang pertama ada ini kedua tadi masalah nasab tetap sambung pada suami Anda usah berpikir ke sana. Dan jangan menceritakan kepada suami dan cerita juga, siapapun ya? Dan jangan cerita kepada siapapun, jangan cerita kepada siapapun. Sudah cukup Anda ke sini. Nggak usah was-was Anda. Adapun Anda merasa dosa, Anda harus merasa dosa, Anda berdosa. Dan harus menyesal. Tapi ingat, Allah Maha Pengampun. Setelah Anda menyesal dengan serius, seperti orang tidak punya dosa lagi. Baik, Anda solehah insyaallah. Ya, subhanallah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedih berita-berita semacam itu. Ada orang kepleset zina sampai hamil di luar nikah. Allah.
Yang pertama, tidak boleh sang anak tersebut diberitahu kalau dia lahir dari wanita yang tidak menikah. Jadi anak tersebut tidak boleh tahu kalau dia dari anak zina sampai mati, tidak boleh tahu. Yang memberitahu bodoh dan bodoh dan bodoh, akan merusak dia. Gampang cara ngaturnya, dia bapakmu meninggal bagaimana, gampang ngaturnya. Orang kan macam-macam kisahnya. Tidak boleh harga mati. Tidak boleh anak tersebut dikasih tahu kalau kau anak jadah, nak. Kau ini nggak boleh, haram membuka aibnya ibunya. Ibunya sudah tobat, kenapa dibuka-buka? Kalau laki-laki yang telah menikahi ibunya harus siap menutup sampai mati. Dan dia mulia. Mungkin ada seorang wanita menikahi seorang laki-laki menikah wanita yang karena mungkin punya tujuan nutup. Ya kalau berani menutup sampai mati. Jangan dibuka lagi. Apakah perlu dikenalkan dengan bapak biologis? Itu bahasa fitnah. Menyebut bapak biologis berarti ada zina di sana. Ini bapaknya kok ada bapak biologis? Nggak ada bapak biologis. Kalimat istilah biologis itu membuka aib. Coba, ini bapak biologisnya. Orang langsung paham zina di sini. Pakai bahasa bapak biologis apaan itu? Coba, makanya ngaji. Bahaya itu. Jadi setelah disebut nama bapak biologis, berarti ada bapak bukan biologis. Nah, kan berarti ada apa istilah ini? Nggak ada istilah-istilah bapak biologisnya, nggak harus ditemukan dengan bapak biologis. Makanya begitu rendahnya zina. Kalau wanita berani berzina dengan satu laki-laki, bisa dengan 1000 laki-laki. Dan wanita mulia susah melakukan zina. Tidak gampang zina dilakukan. Ini bukan urusan kepleset, urusan kecerdasan juga berpikir. Dia punya rahim, dia punya tempat kotor segala macam. Ini. Kalau wanita cerdas, sebelum ada iman, dia akan berpikir. Wanita ngerti kemuliaan nggak bisa, digagai, dia direndahkan. Kok mau? Kalau bukan karena rendahnya seorang wanita. Tapi siapapun kalau pernah berzina lalu tobat, Allah Maha Pengampun, bisa memuliakan dia. Baik, tidak perlu dikasih tahu bapak biologis dan tidak perlu minta biaya dari bapak biologisnya. Kalau Anda tidak mau, saya ambil. Dia lebih kayak anak yatim dia. Jangan dibongkar. Kalau Anda tidak membiayai, kasihkan yang lainnya bakal banyak membiayai. Jangan gara-gara Anda menikahi wanita ibundanya, kemudian gara-gara kurang ekonomi lalu Anda bongkar, Anda minta kepada bapak biologisnya. Anda menyambungkan zina lama yang sudah dilupakannya. Sehingga bapak biologisnya menurut bahasa ini mondar-mandir kelihatan dia. Hahaha, ingat anaknya melalui ini. Ini anaknya, ini seorang perempuan. Ini anakku, bapaknya dia, bapak biologisnya, nyambung lagi. Yang semula zina harus dilupakan, mau akhirnya ingat tentang kenangan-kenangan. Mana ngajari tobat yang demikian itu? Nggak ada. Tidak perlu minta bantuan dari bapak biologisnya. Tidak perlu dikasih tahu juga. Nggak ada urusannya. Karena tidak sambung nasab kepadanya. Nggak ada waris pewarisi di antaranya. Terakhir, tugas Anda menutup aibnya manusia. Kalau ada tetangga berzina lalu punya anak dari zina, kalau Anda tahu, jangan sampai tetangga yang lain tahu. Anda baru hebat. Musibahnya hari ini kalau ada orang hamil luar nikah, sak kampung tahu semuanya. Berarti sak kampung ini penggunjing semuanya. Hati-hati. Sebab gara-gara zina ini banyak nyebar kemana-mana, akhirnya orang berzina pun gampang. Coba kalau zina ini betul ditutup seperti yang diajarkan Nabi, orang malu berzina, berat. Tapi kalau orang sudah berzina, apalagi ada orang mulia, keluarga mulia berzina, dia berzina, ya dia saja juga berzina, ngapain saya enggak? Awas, hati-hati. Zina adalah hina. Kemudian ada pintu halal. Ada pintu halal. Jangan menyentuh kepada perzinaan hina. Macam-macam sebab orang masuk wilayah zina. Ada yang malu, ada ini. Sampai suatu ketika masuk wilayah zina seorang perempuan. Suaminya meninggal dunia dan dia semula solehah wanita ini. Bertahan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ingin menikah lagi, ternyata anaknya marah. Karena anaknya marah, maka dia tidak menikah. Cuman dia kan manusia normal, akhirnya pemain gelap. Menikah tidak, berzina iya. Bodoh setan yang membohongnya. Jadi banyak sebab-sebab masuk wilayah zina. Pintu halal ada. Maka bisa sampaikan, hei anak, jika ibumu memerlukan hajat ini, jangan kau anggap selamanya sebagai ibu, anggap dia sebagai seorang wanita yang punya hajat. Jangan sampai seorang anak hanya melarang ibunya menikah lagi, ternyata masuk wilayah zina, anaknya ikut dosa. Sama seorang ibu jangan bersulit urusan pernikahan anaknya gara-gara
Seorang ibu melarang, nanti kalau sudah selesai kuliah nak, sementara dia sudah punya kenalan dekat mulai dari semester 1. Akhirnya, iya ma, jangan nikah dulu ya. Iya ma, akhirnya memang betul dia di depan mamanya tidak melakukan apa-apa. Akhirnya dapat sarjana ekonomi plus zina. Yang masuk neraka ibunya dulu yang merepotkan urusan pernikahannya. Jangan persulit urusan pernikahan. Kalau bab zina memang agak panjang ceritanya. Ada sebab ibu yang rewel, sudah tahu anaknya sudah gandeng-gandeng. Zaman anda ini bukan zaman sekarang, bukan zaman anda. Adanya TVRI paling mengerikan, album minggu sama film akhir pekan, itu pun yang tahu. Sekarang di HP-nya sudah ada macam-macam, kok anda masih mempersulit? Terus mau jadikan apa anak-anak ini? Hebo, bukan anda loh ya, itu loh yang sulit. Anda mah baik-baik. Saya itu kadang-kadang marah, itu sedih. Masih kecil, 21 kecil itu 6 bulan. Akhirnya betul sekarang sudah pandai. Kalau hanya waktu 10 menit saja ibunya pergi, dia bisa berzina di rumahnya. Call, datang cepat, pergi, beres. Sudah tidak takut kepada Allah. Sudah pendidikan sudah kurang. Dekat kepada Allah sudah semakin jauh kepada Allah. Sudah itu orang tua yang persulit pernikahan. Naudzubillah. Wallahu a'lam. Menyembelih akikah diniatkan saja, nggak usah pakai bin-binnya juga ada masalah. Kenapa harus paksain dengan bin-binnya? Namanya saja diniatkan untuk anak saya yang bernama ini, selesai. Kemudian bagi anak yang mohon maaf lahir tanpa ayah atau luar nikah, subhanallah, semoga Allah menutup aib. Allah mengampuni semuanya, menjauhkan kita dari zina. Adapun jika ada anak yang lahir dari zina, catatan pertama, jangan dihubungkan dengan orang yang menghamili ibundanya dengan istilah bapak biologis. Jangan sebut kata bapak biologis. Semua orang tahu kalau sudah mengetahui ini bapak biologisnya, berarti zina di dalamnya. Sebab kalau bapak biasa nggak usah pakai istilah biologis. Hilangkan istilah itu supaya tertutup aib itu. Ini saya harus sedikit keras ini. Orang sudah kepleset dalam zina, ditutup aibnya biar dia cepat tobat, jangan dibongkar lagi. Bahkan anak pun tidak boleh tahu kalau ibunya pernah berzina. Tolong semuanya cerdas dalam hal ini. Tolong itu orang yang kepleset dalam zina, dia kepleset, dia dikuasai oleh syahwatnya, bisikan syaitan, tergoda, kepleset zina, harus ditolong, jangan dibongkar-bongkar lagi. Anaknya nggak mengerti apa-apa, tidak punya kesalahan, jangan juga tahu urusan ibundanya, takut rusak mentalnya nanti. Tutup aib itu. Binnya bin siapa saja sudah. Yang penting tertutup dan aman. Tolong ini fahami pada umat ini. Kan bertanya kan banyak orang Indian, memang banyak bertanya nih. Permasalahan jarang ngaji. Ingat hei hamba Allah, kalau anda pernah dengar berita perzinaan seseorang, anda haram cerita kepada siapapun. Bahkan sebaliknya, anda punya kewajiban bagaimana mengajari dia untuk menutup aib tersebut. Sebab zina ini kalau dibiarkan aib zina ini, dia akan susah bertobat, yang pertama. Yang kedua, menjadikan lingkungan mengentengkan zina, sehingga tidak takut lagi zina. Kenapa? Tetangga saya sudah berzina, saya sudah, kenapa saya tahan zina? Naudzubillah, tolong ini masalah ini. Pakai bin gampang, jangan takut, sah semuanya, sah, nggak pakai bin sah, binnya siapa saja sah, yang penting niatnya untuk fulan anak itu. Dan yang terpenting, nggak usah diisyaratkan bahwasanya dia adalah anak zina. Ini pertanyaan ragu begini, ini bahaya. Kenapa? Ini bapak biologisnya. Bapak biologis, kalau ini adalah bapak zina, yang menzinai, tidak akan sambung nasab, putus, dia telah menodai ibundanya, jauhkan orang itu dari dia, jangan minta nafkah kepadanya, yang mengurusi adalah Allah nanti. Kita harus punya kasih sayang kepada orang yang kepleset dalam zina. Saya sedih, orang sudah zina disebar, diekspos, diberitakan. Sampai anaknya tahu kalau dia ibunya berzina. Bagaimana ini? Mana kasih sayang kita? Nabi penuh kasih dengan orang kepleset kemaksiatan. Ini yang selamat ini loh harus menjaga. Yang tidak pernah berzina, jangan berani mengungkap-ungkap urusan perzinaan seseorang. Dia harus kasihani, dia kepleset, dia harus ditolong. Saya ngangkat suara bukan kepada anda yang kepleset dalam zina. Orang yang ada di kiri kanan yang tidak bisa memahamkan masalah ini. Para ustadz yang tidak bisa memahamkan masalah ini. Saya sedih bagaimana orang zina, satu kampung tahu kalau dia nggak punya bapak. Bagaimana ini? Ada satu orang lahir tanpa ayah, sak kampung tahu semuanya. Berarti kan perzinaan disebar satu kampung semuanya. Lalu di mana ustadznya? Di mana pembimbingnya? Bagi anda yang kepleset dalam zina, malulah kepada Allah. Tutup aib itu serapat mungkin. Allah Maha Kasih. Dan ingat anda, Allah mengampuni anda yang pernah kepleset dalam zina. Kalau anda semakin punya rasa malu. Dan anda akan malu menyebut kisah perzinaan. Anda akan tutup. Maka kalau anda menutup dengan benar, Allah akan tutup dan Allah ampuni. Selesai, wallah alam. Subhanallah.
Mudah. Jadi yang penting Anda niat untuk menutup, Anda insya Allah tobat, yang lalu biarkan berlalu. Bahkan berjanjilah sampai Anda mati, anak mati, semuanya mati, tidak ada yang tahu kalau itu perzinaan. Tetap dilanjutkan upaya untuk menutup aib tersebut dan untuk muliakan putri tersebut. Adapun masalah pernikahan mudah, Anda bisa berperan sebagai seorang ayah. Hanya dengan cara tahkim anak Anda, anak perempuan Anda yang itu bukan anak Anda, dengan calon suaminya untuk menyerahkan kepada Anda dalam pernikahan. Atau Anda serahkan pada seorang alim ulama. Anda berbisik nanti. Kalau sudah pada waktunya Anda bisa komunikasi dengan kami nanti. Artinya bisa diserahkan kepada seorang alim tanpa dikasih tahu. Bahkan Anda bisa nyerah saja, Kiai, anaknya dibimbing bahasanya, nak, tolong serahkan urusan pernikahan kepada Pak Kiai. Kiai yang akan menikahkan. Atau kedua mempelai menyerahkan kepada Anda. Jadi nak, serahkan kepada saya urusan pernikahanmu, nak, ya, iya. Menantu, iya. Selesai, Anda menikahkannya. Bukan kalau cuma anaknya saja nggak bisa, Bu, nggak ya? bisa, Jadi, suaminya. Cuman itu bisa dikemas dengan bahasa ini, Bu, ya? dan artinya mudah. Asalkan Anda dekat dengan ulama nanti. Anda tahu dari mana kira-kira. Paling enggak ini kalau menang mendesak nanti bisa telepon langsung spesial dengan Ini masih khusus, SMA anaknya, Bu, ya? Ada, Udah SMA sudah kepikiran. waktu menikah. SMA sudah sama menikah. SMP pun boleh menikah kok. Iya, Bu, ya. Kalau sudah waktunya Anda nikahkan, jangan tunda, takut terjerumus seperti yang terjadi kepada Anda. Buka pintu halal. Kalau sudah pada waktunya Anda bisa komunikasi langsung, kami bimbing dengan cara khusus. Baik. Tobatnya adalah menyesali. Sebenarnya tanda tobat harus ada di dalam diri seorang. Kalau di dalam diri Anda ada penyesalan yang sesungguhnya, itu adalah hakikat tobat. Artinya segala sesuatu yang mengarah kepada perzinaan pasti Anda akan membencinya. Itu tanda tobat. Sangat bohong orang yang bertobat, mengaku dengan lesannya bertobat, akan tapi dia masih berkomunikasi dengan yang menzinai, atau sebab-sebab jatuhnya perzinaan masih ditekuni, digeluti, maka itu bohong tobatnya. Jadi tobat itu menyesal betul, karena Pak, seolah-olah begini. Seolah-olah Anda dipegang oleh seseorang mau diceburkan ke neraka. Nah, ini. Dan Anda mengatakan saya nggak mau dan takut seperti itu. Jadi moga kalau memang orang di dalam hatinya ada semacam itu, Allah Maha Kasih yang melihat hati Anda kok. Jika Anda dalam penyesalan dalam diri Anda, penanya, beres, Allah Maha Pengampun, istighfar yang banyak dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kemudian pintu halal buka. Hanya yang berat adalah jika anak Anda adopsikan kepada seseorang, nggak bisa. Karena adopsi tidak diperkenankan dalam Islam, merubah nasab. Jadi anaknya adalah tetap anak Anda. Adalah anak Anda, nggak akan pisah ke siapapun. Kalau tujuannya tadi adalah untuk menutup aib, caranya tidak harus anak dibuang. Caranya ya dia dibuang. jika sudah terlanjur, Bu, ya. Kalau terlanjur nanti dia diskusi yang baik. Makanya perlu ilmu juga nanti. Anda bisa diskusi lebih jelas nanti, datang ke pesantren atau komunikasi dengan tim kita. Seperti apa ini semuanya nanti ada. Jadi ada caranya, anak itu harus diambil dengan cara baik-baik. Kalaupun dijelaskan bahwasanya telah diadopsi, akhirnya nasabnya bukan ke sana. Nasabnya kepada Anda. Adapun karena ini ada pertanyaan juga mirip, Bu, ya, tentang masalah adopsi juga gitu. Jadi sama terlanjur mengadopsikan anak, Bu, ya, dan akhirnya berpikir juga setelah mengadopsikan, karena nanti berkaitan dengan masalah mahram dan sebagainya. Jadi untuk ditarik gak mungkin, Bu, ya. Jadi gimana solusinya? Kenapa tidak mungkin? Ya mungkin karena mungkin Sangat mungkin. berurusan dengan negara atau apa. Bisa saja. Dan mungkin kalau misalnya diambil lagi kan berarti kan membongkar aib itu, Bu, ya. Tapi tidak, hanya dirubah. Diadopsi kan tidak harus dari anak zina kan? Ya, orang mengadopsi anaknya orang tidak harus dari anak jika zina. Misalnya mungkin yang mengadopsinya tahu kalau ini adalah hasil ya anak mungkin zina, mungkin dia ajak diskusi, harus ngerti agama juga. Dia harus diajak bicara baik-baik. Nah, diajak bicara baik-baik. Tapi kalau memang kenyataannya belum bisa, ya jangan dulu, nunggu waktunya nanti setelah dewasa nanti. Karena apa? Nasab seorang anak dengan ibunya nggak bisa dipisah. Tidak bisa dipisah. Adapun masalah ayahnya bisa saja nanti ditutup, mudah malah. Menutup itu tidak susah. Akan tapi yang perlu disadari bahwasanya masalah perzinaannya tadi. Sebab naudzubillah, orang kalau belum ada kesadaran, sampai suatu ketika ada satu orang, satu keluarga itu ada 5, itu atau 6, itu anak zina semuanya. Karena setelah zina yang pertama melahirkan, dikasihkan orang, dipikir tobat, ternyata zina berikutnya lahir sampai 5 kakak beradik adalah anak zina semuanya. Karena tidak ada sadaran tobat, sampai dia menjelang tua sudah dia tetap saja melakukan berzinaannya hanya karena tidak bisa melahirkan lagi. Anaknya 6 tidak punya ayah, ayahnya tidak jelas semuanya. Ini kenapa? Karena tidak ada kesadaran untuk tobat, naudzubillah. Akhirnya anaknya semuanya karena mengerti seperti itu, dia tidak bisa dididik. Akhirnya sama dia. Kenapa? Lingkungannya sudah lingkungan zina. Bukan berarti anaknya pezina langsung jadi pezina, enggak. Karena kalau sudah tahu ibunya berzina, sudah dia tidak akan malu-malu lagi untuk berzina. Karena sudah ada contoh yang jelek. Maka zina ini harus ditutup betul ibunya. Misal seorang anak nggak boleh mengetahui ibunya berzina.
dalam keadaan apapun. Dan begitu mudah kok Anda bawa anak Anda hijrah ke kampung, ke negeri sana, mudah. Kalau Anda punya uang, dibiayai untuk bisa pindah, untuk hijrah, untuk menyucikan diri Anda, nggak ada masalah. Baik, Wajib kita menolong, untuk menutup aib itu wajib. Ambil anak Anda pergi ke Kalimantan ujung sana, ke Belantara sana, Anda hidup di sana, selesai. Jika ternyata misal ya ini keluarga yang dititipkan adalah mungkin misalnya keluarga yang baik, yang bisa mendidik, yang artinya bisa menjaga. Nggak ada masalah, biarkan. Akan tapi harus jelaskan bahasanya. Perlu tidak untuk membuka bahwa ini adalah ibunya, mengenalkan ibunya. Nanti atau harus. Maka kewajiban. Maka kami ingatkan siapapun yang mengadopsi anaknya orang, pada akhirnya harus menjelaskan itu bapaknya yang sesungguhnya. Seperti itu, ya. Nah, harus sesungguhnya. Itu hanya menyesal saja karena telah mengadopsi, karena bahkan mungkin akta sudah tidak bisa dirubah untuk tujuan tertentu kan. Ya, tapi pada akhirnya nanti harus dikasih tahu karena akan keturunan. Jika misal ya si orang tua yang mengadopsi ini misalnya ingin menutupi hal ini dari anak tentang ibu aslinya, dikarenakan misalnya takut nanti karena memang mungkin misalnya ya berita tentang perzinahannya atau bahwa si ibu ini memang belum punya suami sampai saat ini, itu nanti akan sampai kepada anak, itu bisa gimana saja. Bu ya? Orang kan tidak harus selamanya hidup, bisa saja suaminya meninggal atau bagaimana kan mungkin. Iya, Bu ya. Kita tidak tahu kok. Dan kita tidak itu. Jadi artinya asalkan ada kiat. Kalau memang terasa belum bisa, anak belum mampu karena umurnya masih sangat dini untuk dijelaskan, jangan dijelaskan dulu. Pada waktunya nanti. Pada waktunya nanti. Dengan buka aib. Dalam tempo 20 tahun sudah kisah itu sudah hilang semuanya. Ya. Kisah apalagi terlihat ibunya solehah, ya enggak? Ibunya solehah dan sebagainya, tinggal ayahmu di mana meninggal atau bagaimana bisa selesai, terserah nanti. Yang jelas tolong pada semuanya, jangan berani-berani membuka perzinaan seseorang. Satu. Yang kedua, apalagi menfitnah. Yang ketiga, prasangka buruk menduga orang berzina. Wah, ini busuknya manusia. Ya, Bu ya. Busuknya manusia. Jika misalnya ibunya nggak baik Bu ya, misalnya emang artinya kalau misalnya sampai diberitahu bahwa ini pasti akan tahu bahwa ini misalnya hasil dari hubungan haram karena emang ibu aslinya tuh misalnya belum bertobat gitu Bu ya. Bertobat. Maka nanti pada akhirnya saja kalau sudah wanita ini, anak ini sudah menjadi baik dan kuat. Tetap Nanti harus tahu kalau harus tahu ibunya. nanti akan nasihati ibunya. Kalau sudah kuat imannya kuat. Tetap nggak bisa ditutup Karena selamanya Bu nasab, ya. karena akan keturunan. Akan waris segala macam, mahroman segala macam. Ya Bu ya, Masya Allah. Jadi memang berat juga Bu Oh, ya. makanya naudzubillah. Maka dari itu ya Allah, semoga Allah menjaga anak keturunan kita dari Amin, zina. amin, amin, Maka amin. siapapun yang kepleset dari zina, Amin. itu di dunia peliknya kayak begini, di akhirat nanti lebih pelik. Maka ayo bertobat siapapun yang pernah kepleset dalam zina, tobat dan buka pintu halal. Kami ingatkan semuanya, permudah urusan pernikahan. Orang nikah tidak harus kaya dengan kaya. Orang fakir semuanya pun pada jadi kaya banyak. Orang yang menikah kaya dengan kaya nyungsep jadi melarat juga ada. Urusan kita adalah urusan cari yang halal itu. Nikah bukan untuk kesombongan saja, persepsi besar-besaran kamu nikah dengan. Tapi pada akhirnya utang semuanya, riba segala macam, untuk apa itu semuanya? Kita ingin cari yang halal, yang punya agama, yang bisa mengerti makna keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita cari. Ambisi itu jangan dituruti. Ambisi yang menggelapkan mata kita sehingga menjadi susah menikah. Banyak wanita sudah punya hajat untuk laki-laki, tapi dia mempersulit kriterianya oleh hawa nafsunya. Padahal dia bisa menikah dengan laki-laki yang mencukupi untuk kebutuhan pribadinya, memberikan kasih sayang yang soleh. Banyak. Bumi Allah luas dan Allah Maha Kasih. Akan tapi bikin susah adalah otaknya sendiri itu. Kadang orang tuanya mempersulit anaknya harus selesai kuliah dulu, sehingga dia berzina sebelum selesai kuliah. Anak zina bisa menjadi seorang kekasih Allah, sebab yang zina adalah ibundanya. Hadis palsu yang mengatakan anak zina tidak akan masuk neraka sampai 7 turutan. Hadis palsu yang mengatakan anak zina tidak masuk surga sampai 7 turunan. Itu bohong, dusta atas nama Nabi. Cuman sayang sering diperdengarkan. Palsu nggak boleh. Hasil zina, anak hasil zina, anak tidak mengerti. Yulatu alal fitrati, bersih dia, suci seperti yang lainnya. Bisa menjadi wali, dia menjadi kasih Allah. Yang salah adalah ibundanya. Dan dia tidak ada bapak. Karena jangan biasakan mengatakan bapaknya, sementara tidak ada pernikahan. Setelah tidak ada pernikahan, tidak ada bapak. Adapun masalah dia, akankah dia bisa menolong ibundanya suatu ketika nanti? Ibundanya bisa saja setelah melahirkan lalu tobat.
menyesal lalu mendidik anaknya, jangan sampai seperti ibunya, dididik dengan benar sampai menjadi bisa menolong. Ibunya nggak masuk neraka kalau tobat, maka kami seru kepada siapapun yang pernah kepleset dalam zina, jangan menunda tobat, saat ini sudah waktunya tobat. Jangan nunda keburu mati belum tobat, naudzubillah. Nah, anaknya anak zina ini, makanya dengan tobatnya orang tua ini termasuk menutup aib. Kalau sudah menutup aib, membesarkan semangat anak, tidak menjatuhkan mental, merusak mentalnya, psikologi anak. Kalau seorang anak mengetahui ibunya berzina, naudzubillah, bisa saja dia putus asa. Oh, ibuku berzina, ngapain saya tahan-tahan juga? Sehingga sampai menjadi semacam kepercayaan kalau ibunya pernah berzina, anaknya jadi berzina. Padahal tidak semacam itu. Akan tapi secara psikologi mungkin. Kenapa? Seorang anak di saat dihadapkan kepada syahwat, dia ingin menahan syahwat, mau melakukan zina. Biarpun orang tidak takut kepada Allah, kadang masih takut dengan ibunya dan bapaknya. Tapi kenapa dia ingat ibunya juga begitu? Ngapain saya tahan-tahan? Maka bisa menjadi sebab anak muda melakukan zina. Maka biarpun tidak begitu rumusnya. Bukan setiap ibu berzina anak jadi berzina. Oh tidak, ibunya berzina anak bisa jadi kekasih Allah. Akan tapi di saat perzinaan ibu dan bapaknya diketahui oleh seorang anak, maka seorang anak pun menjadi teledor. Bisa jadi dia tidak waspada, maka akan mudah kepleset dalam zina. Sehingga seolah-olah bapaknya zina, ibunya zina, anaknya jadi berzina. Maka hendaknya tetap ditutup. Kalau ada seorang ibu, seorang wanita mempunyai anak tanpa naudzubillah hasil zina, segera tobat kepada Allah, mohon ampun dan tutup aib tersebut dan didik anak dengan benar, maka seperti yang ditanyakan tadi, sang anak bisa menolong ibundanya. Lalu bapak yang menghamili ibundanya, maka bisa, kalau dia juga menyesal, tobat, kemudian diam-diam membantu, tapi tidak terang-terangan, karena nggak akan sambung nasab. Kalau terang-terangan menyambungkan kisah perzinaan lagi, misalnya ya sudahlah dibuatkan karena itu adalah hasil dari kerjaan saya, anak laki-laki itu hasil kerjaan saya, dia anak zina saya, kemudian saya tobat karena saya tidak pengen juga dia rusak. Tiba-tiba dia mengirim biaya lewat satu orang, duit dari dia, dari duit yang halal, saya nyesel, saya tobat. Biarpun dia bukan anak saya akan biayai, tapi saya tidak akan pengen diketahui oleh dia. Oh, bisa saja dia mendapatkan pahala karena nolong orang. Seperti itu. Intinya mari semuanya kita tobat, takut kepada Allah. Pintu halal mudah dibuka, kenapa harus melakukan yang haram? Pintu halal mudah dibuka, pintu halal. Jangan melakukan yang haram. Zina adalah hina. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.